Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dimanapun Anda berada. Kesempatan kali ini membahas mengenai blok silinder atau pop silinder. Fungsi daripada blok silinder yaitu sebagai ruang gerak sahar di dalam ruang silinder. Kemudian bagian-bagian daripada blok silinder yaitu yang pertama bagian blok silinder pada motor tatak. Pertama memiliki rusuk pendingin, memiliki lubang diameter silinder, memiliki lubang bergeraknya rantai mesin, dan memiliki lubang baut blok silinder. Yang kedua yaitu bagian blok silinder pada motor 2 tak. Yang pertama sama memiliki rusuk pendingin, memiliki lubang diameter silinder, memiliki lubang saluran bilas, dan memiliki lubang saluran buang. Itu tanda-tanda daripada blok silinder pada motor 2 tak. Kemudian syarat yang baik. Syarat yang baik pada blok silinder yaitu yang pertama, permukaan harus rata, tidak gompal atau pecah atau retak. Yang kedua, dinding silinder tidak tergores atau baret-baret, dan dinding silinder tidak mengalami keausan. Itu syarat yang baik pada blok silinder. Kemudian tentang pendingin, ya. Pengertian daripada pendingin itu sendiri yaitu fungsinya untuk menormalkan panas mesin supaya tidak berpengaruh jelek pada hidup mesin. Bila temperaturnya terlalu tinggi maka bisa berakibat terjadinya overheating atau overheat yang mengakibatkan motor bisa mati secara seketika. Dan bila temperaturnya terlalu rendah maka akan terjadi keterlambatan dalam proses pembakaran di dalam motor. Nah, itulah sebab akibat daripada adanya pendingin. Sistem atau jenis pendingin itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendingin udara alamiah yang dipakai pada motor pada umumnya. Yang kedua pendingin udara paksa yang dipakai pada motor Vespa, motor Suzuki RC80, dan motor Bajaj. Kemudian yang kedua yaitu pendingin air paksa yang dipakai pada mobil, dan yang kedua yaitu pendingin air bebas atau termosifon yang dipakai pada motor ber-cc besar. Contohnya yaitu motor lama yaitu CBX 500, Pinter, dan lain sebagainya. Itulah jenis-jenis pendingin pada kendaraan bermotor. Kemudian yaitu kerusakan pada blok silinder atau akibat daripada kerusakan blok silinder, yaitu yang pertama motor mengeluarkan asap dari knalpot berwarna putih tebal secara kontinu atau terus-menerus. Kemudian oli naik ke ruang bakar.
Yang ketiga yaitu oli cepat habis dan berwarna hitam pekat. Kemudian terjadi penumpukan kerak di dalam ruang bakar yang mengakibatkan terjadinya panas yang berlebih atau overheat atau overheating, dan terjadi pembakaran ganda atau detonasi yang diakibatkan daripada penumpukan kerak di dalam ruang bakar. Kemudian yang terakhir terdengar suara menggelitik di dalam ruang silinder. Nah, itulah akibat kerusakan daripada blok silinder pada motor 4 tak. Kemudian akibat kerusakan blok silinder pada motor 2 tak, yaitu yang pertama, motor tidak bertenaga atau ngempos. Setiap gas dikecilkan bisa mati secara mendadak. Terdengar suara letupan di dalam karburator dan di dalam ruang karter. Motor kompresinya lemah. Nah, itulah akibat daripada kerusakan pada blok silinder motor 2 tak. Kemudian istilah perbaikan pada blok silinder atau istilah-istilah yang dipakai dalam perbaikan blok silinder. Yang pertama, istilah blok silinder STD atau silinder standar atau STD ialah silinder yang diameter lubangnya belum mengalami perubahan ukuran. Kemudian istilah blok oversize, yaitu silinder yang diameter lubangnya sudah mengalami perubahan ukuran dari standar ke 0,25, 0,50 atau sampai 100. Itulah yang disebut dengan oversize. Untuk mengetahui ukuran atau oversize, yaitu dengan cara melihat permukaan seher, akan terlihat tanda standar atau 0,50, dan bila tanda tersebut hilang, maka sebagai penggantinya dilihat dari gap ring seher atau permukaan gap ring seher. Itulah cara mengetahui diameter blok silinder. Kemudian perbaikan atau kolter yaitu pekerjaan untuk memperbesar diameter silinder, lubang diameter silinder yang dilakukan di bengkel bubut. Kemudian overboss yaitu pekerjaan pengembalian blok silinder ke ukuran standar yang disebabkan boss silinder atau blok silinder sudah mengalami habis atau sudah mentok. Untuk itu dikembalikan lagi ke standar yang dilakukan di bengkel bubut. Kemudian size atau ukuran pada kendaraan bermotor, yaitu contoh umumnya yaitu standar 0,25, 0,50, 0,75 sampai 100. Itu tergantung daripada cc motor satu dengan yang lainnya.
Ya, itu menyebabkan jadi adanya perbedaan bermacam-macam. Kemudian tentang seher ya, atau piston seher pada motor 2 tak. Ya, yang pertama, seher memiliki 3 buah alur ring, yaitu yang pertama ring alur kompresi 1, kemudian ring alur kompresi 2, kemudian alur ring oli. Ya, pertama, fungsi daripada seher yaitu untuk melakukan hisap bahan bakar atau untuk melakukan kompresi bahan bakar di dalam ruang silinder. Kemudian terdapat lubang pen dan terdapat pen. Fungsi daripada pen seher atau piston yaitu untuk memisahkan antara seher dengan stang penggerak atau batang penggerak, dan terdapat klip penjamin sebagai pengunci daripada pen piston. Kemudian permukaannya terdapat tanda in, ya, bila pada waktu pemasangannya tanda in dihadapkan ke saluran masuk. Nah, tanda standar ini untuk mengetahui daripada ukuran blok silinder standar 0,25, 50 dan lain seterusnya. Nah, itulah pengertian atau pengertian tentang seher. Kemudian ring piston. Nah, ring piston atau seher pada motor 4 tak, yaitu yang pertama ring kompresi 1, ya, warnanya hitam tebal, di sisi ring berwarna putih keabu-abuan, permukaannya miring 7 derajat. Nah, itulah ring kompresi 1. Kemudian ring kompresi 2 yaitu warnanya hitam pekat tipis dan di bawahnya terdapat parit. Nah, itulah ciri daripada ring kompresi 2. Kemudian ring oli. Ring oli terdapat kisi-kisi atau ya celah untuk melumasi daripada dinding silinder. Nah, inilah gap daripada ring seher. Ada tanda standar atau STD dan merek daripada ring seher itu sendiri. Nah, itulah ciri atau tanda daripada ring seher pada motor 4 tak. Kemudian cara pemasangannya, ya, cara pemasangan motor 4 tak yaitu yang pertama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu masing-masing 120 derajat, dibagi menjadi 3, ya. Diawali daripada yang pertama, diawali dari bawah, yaitu dari ring oli. Diawali dari bawah, yaitu ring oli. Nah, kemudian yang kedua yaitu ring kompresi 2. Ring kompresi 2 yang kedua yaitu ring
kompresi 2 ya. Paritnya dihadapkan ke bawah. Ini terdapat parit dihadapkan ke bawah. Kemudian yang ketiga yaitu ring kompresi 1 terakhir ya, ring kompresi 1 ya. Permukaannya yang miring 7 derajat diarahkan ke atas ya. Nah, inilah cara pemasangan daripada ring seher pada motor 4 tak. Nah, kemudian yang kedua yaitu piston atau seher pada motor 2 tak, yaitu tandanya yaitu memiliki 2 buah alur ring kompresi, yaitu alur ring kompresi 1 dan alur ring kompresi 2. Terdapat knob ya, setiap alur terdapat knob pada kompresi, dan tandanya daripada seher motor 2 tak itu bentuknya agak mengerucut ya, beda dengan motor pada 4 tak. Nah, sewaktu kita melakukan kolter itu ada perbedaan dari awal leg longgar ke ujungnya rada sempit ya. Jadi dari awal itu longgar seolah-olah mengerucut. Nah, terdapat buang atau pintu saluran bilas. Terdapat saluran bilas. Kemudian memiliki pen ya, pen seher, dan terdapat pelahar bambu dan klip penjamin sebagai pengunci daripada pen seher. Kemudian permukaannya memiliki tanda panah yang nanti pada waktu pemasangannya dihadapkan ke saluran buang. Nah, dihadapkan ke saluran buang. Ya, itulah seher pada motor 2 tak. Kemudian tanda daripada ring piston pada motor 2 tak itu memiliki parit, warnanya hitam pekat, lebih tebal daripada ring kompresi 2 ya. Permukaannya gapnya miring 7 derajat. Kemudian yang kedua yaitu ring kompresi 2, hampir sama tapi lebih tipis daripada ring kompresi 1. Nah, ini tandanya ada gapnya, ada tandanya standar dan merek daripada ring seher pada motor 2 tak. Nah, kemudian cara pemasangannya yaitu dibagi menjadi 2 bagian. Nah, seher pada waktu pemasangannya dihadapkan ke saluran buang ya, saluran buang. Nah, dipasang dari kompresi 1 dulu, dari ring kompresi 2
Ya, kemudian lanjut ke ring kompresi 1. Bila pemasangannya terasa seret, itu berarti ada keterbalikan daripada pemasangan atau ada kesalahan daripada pemasangan ring sahar. Seharusnya ada kelonggaran di dalam pemasangan ring sahar pada motor 2 tak. Nah, itulah cara pemasangan ring pada motor 4 tak 2 tak. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu. Subscribe dan like and share-nya. Banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.